Mungkin kamu sedang berada di fase hidup yang berat. Mungkin kamu sedang merasa lelah, kehilangan arah, penuh kecemasan, atau sedang mempertanyakan kenapa hidup terasa jalan di tempat aja. Dan mungkin kamu sebenarnya hanya butuh seseorang yang mengingatkan bahwa Allah tidak pernah jauh dari perjalanan hidupmu. By the way, Assalamualaikum, halo, aku Nafisa. Selamat datang di ceritaku, cerita monolog di mana kita belajar untuk memahami diri sendiri. Hari ini aku mau ngajak kita ngobrol santai. Kita bakal bahas satu ayat yang kadang kita lewatkan begitu saja, padahal pesannya sangat dalam, yaitu surat Al-Baqarah ayat 172, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Ayat ini bukan hanya perintah makan yang halal. Ayat ini adalah peta hidup. Allah menyuruh kita mengambil yang baik, memilih yang bersih, hidup dengan hati yang lapang, dan mensyukuri apa yang kita punya. Karena ketika hati kita berada di tempat yang benar, cara berpikir kita akan ikut benar juga. Dan ketika cara berpikir kita benar, hidup pun mulai bergerak ke arah yang lebih baik. Dalam perjalanan hidup ini, kadang kita lupa bahwa masalah bukan cuma datang dari luar. Banyak yang berasal dari dalam kepala kita sendiri, seperti kecemasan, rasa kurang, rasa tidak mampu, perbandingan dengan orang lain, rasa gagal, semuanya membuat hati sempit. Dan ketika hati sempit, nikmat sebesar apapun tidak akan pernah cukup. Itulah kenapa hari ini kita akan bahas 10 langkah kecil yang bisa jadi solusi untuk menata kembali cara berpikir kita. Langkah-langkah ini mungkin langkah kecil yang selaras dengan pesan Al-Baqarah ayat 172 tentang memilih yang baik, menata batin, dan kembali ke syukur. Dan yang paling penting, langkah-langkah kecil ini bisa langsung kita praktikan dalam hidup kita secepatnya. Yang pertama adalah arahkan pikiran dari kecemasan menuju langkah yang nyata atau do action. Teman-teman, mungkin banyak dari kita merasa hidup berat bukan karena masalahnya besar, tapi karena pikiran kita tersedot pada hal yang hilang. Misalnya kayak, kenapa gajiku belum naik, kenapa rencanaku gagal, atau kenapa orang lain kok bisa ya tapi kok aku enggak. Mungkin kita fokus pada kekurangan sampai-sampai kita lupa melihat apa yang masih bisa kita kerjakan hari ini. Padahal Allah itu udah ngajarin untuk mengambil hal yang baik, berpikir yang baik, memilih langkah yang baik. Ketika kita coba alihkan menjadi mengucap, Alhamdulillah, apa ya langkah kecil yang bisa aku lakukan hari ini? Tentu otak ini secara mode otomatis akan berubah dari mode panik menuju mode solusi. Kita jadi lebih realistis, pikiran lebih tenang, dan lebih efektif. Dan tentunya, syukur itu membuat pikiran kita kembali ke tempat yang seharusnya. Langkah kedua adalah perasaan kurang dan lelah itu muncul saat fokus hanya pada kekurangan. Ayat Al-Baqarah 172 mengingatkan kita untuk mengambil hal yang baik, bukan hal yang merusak jiwa. Dan pikiran yang terus fokus pada kekurangan itu seperti makanan yang tidak baik. Ia merusak energi, merusak suasana hati, dan konsentrasi. Mungkin kita lupa bersyukur atas proses kecil yang sebenarnya sudah berjalan dengan baik. Contohnya, misalnya kita lagi belajar hal baru, tapi kita sering merasa gagal terus. Secara nggak sadar, setiap hari sebenarnya kita ini bertambah sedikit demi sedikit. Hanya saja kita tidak memberikan evaluasi atau tidak melihat progres laporannya. Atau mungkin ketika kita sudah mulai merasa bekerja keras, tapi merasa hidup itu kayak nggak maju-maju. Padahal kita ini sedang belajar sabar, belajar skill, dan belajar manajemen emosi. Aku pernah dengar teori kalau misalnya seseorang yang belajar atau bekerja di satu bidang, kemudian ia mengerjakannya itu sampai 10.000 jam, ia akan menjadi seorang yang expert di bidang itu. Jadi teman-teman, Allah melihat semua itu sebagai yang baik, tapi kita sering menganggapnya tidak ada. Kemudian langkah yang ketiga adalah ketenangan merupakan fondasi setiap kemajuan. Teman-teman, ketenangan itu nikmat yang tidak bisa dibeli. Kita bisa punya banyak, tapi kalau hati tidak tenang, semua itu akan terasa kurang.
Ketenangan itu seperti tanah yang subur. Tanpa tanah yang subur, benih tidak akan tumbuh. Ayat Al-Baqarah 172 mengajarkan kita untuk mengambil hal yang baik dan bersyukur. Dan dua hal itu adalah kunci ketenangan. Ketika hati tenang, kita lebih jernih dan lebih bijak. Tentunya lebih siap mengambil langkah yang tepat. Kemudian langkah kecil yang keempat adalah kita harus sadar bahwa setiap manusia membawa ujiannya masing-masing. Kadang kita merasa beban kita adalah beban yang paling berat. Tapi kenyataannya, semua orang punya bagian ujian yang tidak terlihat. Ada yang diuji dengan kesehatan, ada yang diuji dengan rezeki, diuji dengan hubungan, ada juga diuji dengan rasa takut dan gelisah. Ayat ini mengingatkan bahwa Allah itu memberi kita yang baik sesuai kemampuan kita. Allah tidak sembarang memberi ujian, dan Allah tidak mungkin memberikan sesuatu tanpa menyertakan petunjuk bagaimana menghadapinya. Yang kita butuhkan adalah keyakinan bahwa proses ini memang dirancang khusus untuk kita, agar kita menjadi manusia yang senantiasa bertumbuh. Kemudian langkah kecil yang kelima, kita harus sadar bahwa melambat itu bukan mundur. Dalam perjalanan hidup, ada masa kita berlari, ada masa kita berjalan, ada masa kita melambat. Tapi melambat bukan berarti berhenti, melambat bukan berarti gagal, justru melambat berarti menata ulang kekuatan. Allah memerintahkan kita mengambil yang baik, dan kadang yang baik itu adalah ritme yang perlahan. Selama kita bergerak, sekecil apapun, kita akan tetap berada di jalur yang benar selagi semuanya berdasarkan dengan norma, agama, dan adab. Kemudian langkah yang keenam adalah kita mengambil jeda bukan berarti tanda menyerah. Kadang kita itu butuh berhenti sebentar, menarik napas, menenangkan diri. Kita tidak bisa memaksakan diri terus bergerak saat tubuh dan pikiran sedang lelah. Jeda yang benar itu bisa mengembalikan energi. Jeda yang benar itu bisa membuat kita kembali kuat. Allah tidak menuntut kita untuk terus berlari. Allah hanya meminta kita untuk kembali yang baik, kembali yang bersih, kembali ke syukur. Dan jeda adalah bagian dari progres itu sendiri. Kemudian langkah yang ketujuh, kita harus paham bahwa Allah itu maha melihat. Allah melihat usaha kita, bukan hasil yang sempurna dalam satu waktu. Teman-teman, ayat ini menegaskan bahwa Allah itu ingin kita mengambil yang baik, dan usaha sekecil apapun itu akan baik dalam pandangan Allah jika kita meminta petunjuk dan kembali ke syukur. Jangan pernah merasa gagal hanya karena hasilmu belum terlihat. Allah itu akan menghitung niat, usaha, dan kesungguhan, karena tidak ada yang namanya hasil yang instan. Kalau kamu sudah berusaha, meski lambat, meski sedikit, Allah tentu akan sayang dengan kamu, dan Allah pasti akan membuka jalan meski kamu belum melihatnya hari ini. Kemudian yang kedelapan, yaitu bicara lembutlah pada diri sendiri. Kadang masalah terbesar kita bukan masalah itu sendiri, tapi cara kita memperlakukan diri. Kita keras pada diri sendiri, menyalahkan diri, menghukum diri. Akhirnya kita lelah sendiri. Coba bicara lembut dan ngomong, aku mungkin terjatuh hari ini, tapi aku mampu bangkit lagi setelahnya. Atau aku pernah bilang, ini namanya riset ulang. Perkataan yang lembut itu bukan sekedar motivasi. Itu adalah cara memberi makan hati dengan rezeki yang baik. Karena kata-kata buruk itu seperti makanan buruk yang merusak jiwa. Dan Allah memerintahkan kita mengambil yang baik, termasuk kata-kata terhadap diri sendiri. Kemudian langkah yang ke-9, kita harus sadar bahwa iman yang terjaga membuat disiplin lebih mudah. Teman-teman, iman itu seperti pelita. Kalau pelita redup, kita sulit melihat jalan. Kalau pelita terang, langkah terasa lebih jelas. Itulah kenapa ketika rohani tenang, mental otomatis lebih stabil. Ketika hati dekat dengan Allah, disiplin akan terasa lebih ringan. Kita tidak lagi bergerak dengan terpaksa, tapi dengan keikhlasan. Ayat Al-Baqarah 172 telah mengajarkan kita bahwa hidup yang baik dimulai dari dalam hati. Dan hati yang baik tentu akan melahirkan tindakan yang baik. Kemudian langkah yang terakhir adalah kita harus yakin bahwa setiap proses punya waktunya sendiri. Kadang yang membuat kita stres adalah kita ingin semuanya terjadi sekarang juga. Tapi Allah itu punya waktunya sendiri. Tidak ada proses yang sia-sia, tidak ada usaha yang tidak dihitung, tidak ada doa yang tidak didengar. Allah akan mempercepat sesuatu ketika hati kita sudah siap. Karena ayat ini mengajarkan kita, ambillah yang baik, jauhilah yang merusak,
dan syukurilah setiap langkah. Dan ketika hati kita selaras dengan yang baik, nikmat akan datang dengan cara yang tidak terduga. Teman-teman, 10 hal ini bukanlah teori yang kosong kalau misalnya kita bisa melakukannya secara perlahan, karena itu adalah 10 langkah kecil. Rezeki bukan hanya uang, rezeki itu cara berpikir yang sehat, hati yang lapang, energi yang stabil, kemampuan mengambil keputusan, dan hubungan yang ringan. Kalau kita menjaga hati tetap bersih, penuh syukur, maka apapun yang kita lakukan akan terasa lebih mudah. Dan aku yakin seperti halnya janji Allah dalam banyak ayat Al-Baqarah 172 ini bukan hanya nasihat tapi juga janji. Janji bahwa siapa yang memilih yang baik akan dipertemukan dengan kebaikan. Siapa yang menjaga hati akan dijaga oleh Allah. Siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya, baik yang terlihat maupun tak terlihat. Teman-teman, semoga setelah ini kita bisa lebih peka terhadap nikmat kecil yang Allah berikan. Semoga kita belajar memilih yang baik, berpikir yang baik, dan berbicara yang baik kepada diri sendiri. Dan semoga Allah menambah nikmatnya di setiap langkah kecil yang kita ambil. Teman-teman, terima kasih banyak sudah mendengarkan sampai akhir. Aku minta maaf kalau ada salah kata atau pengucapan dalam video ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini, aku boleh minta tolong untuk di like dan di komen, atau mungkin teman-teman mau cerita di komen juga boleh, tapi aku minta tolong komennya yang sopan ya. Semoga bermanfaat cerita yang aku sampaikan. Aku akhiri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.